Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai saham. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam para investor retail Indonesia. Salam cuan. Nah, jumpa lagi dengan saya Mahmud Yunus di Gosip Pasar official channel dari sahambagus.co.id, sebuah portal online yang fokus membahas tentang kabar-kabar dari IHSG. Nah, bersama saya juga Pak Kiai Ahmad Angke. Beliau adalah narasumber tetap kita di Gosip Pasar. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Kiai, nanti malam ini 5 Oktober akan ada pengumuman MSCI. Siapa saja kandidat terkuat kalau dilihat dari sinyal market hari ini? Ya, itu pertanyaan yang paling hot hari ini. Nah, itu dia. Dari mulai seminggu yang lalu saya sudah ditanya mengenai seperti itu ya. Betul. Jadi yang mengemuka di market, yang mengemuka di analis-analis ya, itu ada beberapa. Oke. Ada brand, kemudian ada BRMS, kemudian ada ANTM, ada MDKA, dan ada yang menjagokan EMTK. Jadi ada 5. Tapi menurut saya dari reaksi pasar ya 3 hari ini ya sampai dengan hari ini itu yang menarik, yang potensinya itu akan naik itu hanya yang potensinya naik ya, harganya naik terus. Kemudian sampai hari tadi itu ya, hari ini yaitu tanggal 5 November 2025, hari Rabu ya, karena besoknya ini kan pengumuman MSCI ini Kamis ya. Itu yang ada respon market harganya naik itu cuma brand dan BRMS. Brand dan BRMS. Ya, jadi brand itu naik sampai dengan 5,7%, bahkan lebih ya sebelumnya sampai 7%-an. Kemudian ditutup di 9750. Ya. Kemudian BRMS itu juga naik lebih gede lagi yaitu 9,7% ya toh. Dan tadi itu sempat bisa break di resistennya dia 1000. Nah, sedangkan Antam hari ini hanya ditutup menguat tipis di 0,7, bahkan harganya itu di bawah resisten dia 3000. Sedangkan MDKA juga di bawah resisten dia 2500, yaitu cuma naik 0,4%. Yang EMTK juga ya, meskipun hari ini naik 4,3%, tapi EMTK itu masih di bawah resistennya dia 1500. Jadi kalau untuk masuk MSCI itu EMTK itu harus bisa tembus 1500. Nah, kita lihat besok ya. Jadi hari ini tanggal 5 jam berapa ini sekarang? Jam 18.00 ya. Itu belum diumumkan MSCI. Jadi pada saat video ini ditayangkan kan pasti diumumkan. Kita cek insting saya nih, ya bisikan saya nih. Kalau bisikan kodam saya itu yang akan gitu masuk MSCI itu cuma 2, yaitu brand dan BRMS. Yang lainnya gagal. Nah, itu. Oke, siap. Tapi hari ini juga Badan Pusat Statistik Indonesia mengumumkan report ekonomi keluar nih, pertumbuhan ekonomi kuartal 3 yang 5,04%. Nah, apa yang Pak Kiai lihat nih? Bagaimana dinamika pasar hari ini sebelumnya dan dampaknya terhadap emiten untuk trading hari ke depan? Alhamdulillah ya, ekonomi kita masih di atas 5% ya. Kemarin juga di Q2 itu kita 5,2%, di Q3 ini 5,04%. Jadi menurun tipis, tapi memang biasanya pertumbuhan ekonomi di Q3 itu lebih rendah Pak daripada pertumbuhan di Q2 karena banyak
rumah tangga itu yang mengerem pengeluaran. Iya. Ya. Oke. Karena apa? Bulan Juli ketemu anak masuk sekolah. Betul. Ya toh? Butuh duit, ya toh? Iya. Butuh duit banyak ya. Mhm. Kemudian juga ada namanya apa namanya ya event-event kayak Agustusan Nah. gitu kan. Ya, dan banyak event lah di bulan-bulan di Q3 ini gitu kan. Ya. Nah, bagi perusahaan juga Pak, di Q3 itu biasanya laporan keuangannya itu lebih jelek daripada Q2. Kedua. Tapi ini karena semata-mata technical financial engineering aja. Ya. Yaitu di mana bahwa di Q2 dan Q1 itu masih bisa kita melakukan financial makeover, masih bisa kita geser-geser angkanya antara omset, kemudian operasional cost, kemudian profit kotor, profit bersih itu Iya. masih bisa disetel-setel. Tapi kalau di Q3 itu udah nggak bisa, karena di Q3 itu sudah masuk ranah auditor. Biasanya Q3 dan Q4 itu laporannya lebih benar daripada Q1 dan Q2 yang penuh manipulasi. Manipulasi ya. Nah, tadi dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5%. Jadi 5% ini mungkin angka yang benar. Jadi kan 5,2 kemarin ini agak manipulasi yang bahkan yang sebelumnya kan dipermasalahkan tuh. Masa ekonominya begini kok keadaan sepi segala macam kan, omset sepi segala macam waktu Q1-nya itu kan. Tapi Anda juga bisa merasakan detuk jantung ekonomi ini setelah Pak Purbaya jadi Menkeu ya. Jadi kalau saya ngelihat ya teman-teman saya mulai omsetnya mulai naik, kemudian Anda kalau pergi ke mall sudah mulai rame. Ini kita lagi nongkrong di Main Street, ini sebuah restoran cukup mewah di kota wisata. Ini pun juga rame sekali, lihat kan? Sampai kita bikin video kan banyak noise kan. Ini menunjukkan bahwa ya rame di sini gitu. Padahal restoran mahal ini gitu kan. Nah, terus yang menarik adalah pasca Pak Purbaya terpilih menjadi Menkeu, Oktober kan? Oktober ya, sampai dengan sekarang ya November itu IHSG sudah all time high 6 kali. Gitu. Dari dari 8.000 berapa sih sekarang ya? 8.000, kemudian 8.100, 8.200, bahkan sekarang hampir menyentuh 8.300 ya. Resisten dia memang di 8.300, sekarang di 8.297 pernah. Nah, jadi baru 1 bulan lebih dikit itu Pak Purbaya efek itu sudah membuat bursa itu all time high 6 kali. Sedangkan dari bulan Januari sampai dengan September sebelum Pak Purbaya ada, itu IHSG cuma all time high sekali. Ya, 1/6 ini berarti. Nah, dan Pak Purbaya bilang bahwa sebelum akhir Desember harusnya bisa 9.000 kan gitu. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi ekonomi kita harapkan membaik ya dengan program-program pro rakyat segala macam. Dan yang menarik adalah bahwa investor asing yang kemarin itu berduyun-duyun keluar, gitu, dalam 2 minggu ini mereka sudah comeback. Masuk lagi ya. Bahkan dalam seminggu kemarin ada total investor asing yang masuk net ya, net foreign inflow. Total dana asing yang masuk ke market kita itu sudah 5 triliun. Gitu. Baru seminggu, belum sebulan kan gitu ya. Nah, itu. Jadi kombinasi yang sempurna antara satu ekonomi kita pertumbuhannya bagus. Kemudian rupiah cukup kuat. Dan ketiga program-program pro rakyat yang bakal meningkatkan daya beli dan spending dari masyarakat, yaitu ada makan siang gratis dan juga ada koperasi merah putih yang diibaratkan itu bakal multiplier effect. Sama yang keempat adalah perlawanan atau regulasi yang baru untuk memperkecil yang namanya ekonomi bawah tanah.
ekonomi ilegal ekonomi. Iya. Dari mulai pembenahan rokok ilegal ya dengan membuat klaster Cukai sendiri, khusus. kemudian dibikin cukai khusus ya, sehingga emiten rokok sudah mulai rebound semua ya. Ya, Sampurna, HMSP naik, Gudang Garam, GGRM naik, ya. Kemudian Wismila, WIM naik. Nah, kemudian juga pembenahan industri tekstil, di mana sekarang baju bekas impor sudah nggak boleh, sehingga diharapkan industri tekstil ini juga akan naik. Dan kalau Anda lihat emiten tekstil juga mulai naik di harganya di bursa. Nah, itu jadi kombinasi-kombinasi itu yang membuat kita ini optimis nih bahwa 2026 ini akan lebih cerah dan akan lebih keren bagi semuanya, bagi kita investor saham di bursa maupun bagi masyarakat umum yang bukan investor. Yang mereka berbisnis real itu sama-sama akan tersenyum. Nah, lalu apa saja nih emiten-emiten pilihan ya untuk trading dan investasi minggu depan? Ya, sebenarnya saya nggak mau ngomongin minggu depan ya, maksudnya lebih kepada dampak kita ekonomi yang membaik ini ya, membaik ini. Jadi kemungkinan ya bisa minggu depan Anda bisa short trading atau bisa ada middle 1 bulan atau boleh Anda juga ambil long term gitu ya. Jadi gini teman-teman, cara berpikirnya seperti ini. Kalau ekonomi membaik, itu sektor yang paling berpengaruh langsung itu apa? Yang paling mendapat dampak langsung dari membaiknya ekonomi apa? Membaiknya daya beli apa? Membaiknya spending itu apa? Itu apa coba? Kalau masyarakat ini punya uang banyak, gitu, pertama kali apa yang mereka lakukan? Belanja, betul. Berarti dampak dari ekonomi yang baik ini adalah ada di emiten retail dan fast moving consumer good atau FMCG. Gitu. Nah, ini sudah mulai terlihat di market. Hari ini Cimori itu naik pesat, ya, CMRY naik pesat. Kemudian sebelumnya sudah disusul Unilever juga sudah naik pesat, ya. Kemudian juga ada Mitra Adi Perkasa, ada MAPA dan MAPI. Ya, MAPA itu adalah gerai pakaiannya, MAPI itu lebih kepada lifestyle kayak toko-tokonya sepatu segala macam, itu juga sudah mulai naik. Kalau Anda lihat, kemudian AMRT ya, Alfamart ya bersama dengan Alfamidi, yaitu kode sahamnya AMRT dan MIDI juga perlahan-lahan naik, meskipun Alfamart itu saat ini sedang berhadapan dengan isu eksternalitas di mana dia diberitakan atau digembar-gemborkan mematikan UMKM kan, ya, betul. Seperti biasalah, isu itu sudah sering terjadi menimpa Alfamart dan MIDI ini, udah digoreng-goreng 5 tahun lah. Pokoknya setiap kali ada masalah ini pasti keluar ya, pasti harga sahamnya turun. Nah, pada saat turun kayak gini, Anda ambil serok, nanti dia akan naik lagi. Kemudian ada Garuda Food dengan emiten GOOD, GOOD. Kemudian ada Kino dengan kode emiten Kino, dan juga ada Sido muncul dengan kode emiten Sido yang minggu ini juga sudah kumdate untuk membagikan dividennya. Jadi itu bisa Anda pilih, Anda jadikan pilihan. Yang pertama adalah emiten consumer good. Kemudian yang kedua adalah akhir bulan ini juga ya, 1-2 minggu ini ya, akan diputuskan juga bahwa di Desember itu sepertinya akan ada penurunan suku bunga. Jadi rapat Gubernur Bank Indonesia akan diadakan akhir bulan ini untuk menetapkan apakah Desember itu jadi akan penurunan suku bunga atau tidak. Nah, karena Amerika kemarin sudah nurunin suku bunga 0,25 ya, makanya Indonesia harus merespon penurunan suku bunga. Kalau enggak, ya nanti terjadi capital outflow kan. Jadi kemungkinan Desember itu
Bank Indonesia harusnya menurunkan suku bunga. Suku bunga. Nah, kalau suku bunganya turun, yang paling berdampak apa, yang paling terdampak positif apa? Yaitu industri properti. Nah, industri properti itu jagoan saya. Akan naik Itu lagi. ada emiten Pakuwon dengan Oke. kode PAWON, PWON. Kemudian Bumi Serpong Damai dengan kode emiten BSDE. BSDE. Kemudian ada Sumarekon, jangan lupa dengan kode SMGA. Dan juga ada PANI. Ya, PANI itu Pandai Indah Kapuk yang baru aja tadi pagi ya Ya. di sahambagus.co.id baru muncul beritanya bahwa PANI ini baru saja mencetak rekor penjualan terbesar, Luar biasa. tertinggi sepanjang sejarah. Meskipun hari ini harga sahamnya tak tunggu-tunggu belum naik juga naik. gitu ya. Jadi ada faktor X, nggak tahu Ya. mungkin besok atau lusa mungkin baru bisa naik. jadi, Pak, ya. Besok Atau lusa. orang-orang belum pada membaca sahambagus.co.id sehingga mereka belum tahu Belum ini. tahu. Jadi teman-teman harus baca ini Khususnya para trader ya. sahambagus.co.id. Para trader Karena yang- di sini sudah saya kumpulin berita-berita yang membuat Anda akan mudah memutuskan trading pada hari ini gitu loh, Pak. Iya, tahu? Iya, benar. Nggak perlu lagi ke media-media lain, cukup di sahambagus.co.id. Buka, kemudian sudah banyak menemukan informasi termasuk yang PANI tadi, Pak, ya. Betul. Kemudian berikutnya adalah Mm-mm. yang terkait dengan sentimen makan siang gratis. Nah, Ya, makan NBT. siang gratis itu dananya kan ratusan Luar triliun biasa, toh. Iya. Nah, Luar biasa itu. Pertanyaannya, menunya kebanyakan apa coba? Daging pasti, Pak, ya. Daging apa kebanyakan? Sapi lah. Daging ayam lah. Daging ayam, Daging iya, ayam iya. sama daging sapi boleh lah. Betul. Jadi ada emiten daging ayam sama nugget, yaitu Java Confit JPFA Iya. yang harganya terus naik. Iya. Nah, Waduh, nggak efek pernah MBG turun ini. itu ya. Itu perlu Anda tunggu koreksinya terus Anda beli. Siap. Kemudian ada juga Cepin yang saya kemarin hold ya. Cepin itu kemarin saya beli dan belum naik sih memang. Oke. Saya sabar karena Cepin sama Java ini naiknya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya, saya sudah beli ratusan juta itu Cepin. Kemudian ada Malindo atau Min. Malindo ini pemain lokal, Oke. jadi lebih kecil lagi dari JPFA dan dari Cepin. Cepin. Nah, kemudian untuk emiten daging sapi itu sudah naik, mulai naik harganya. Itu adalah beef, BEEF ya. Bahasa Inggrisnya daging sapi, beef ya, BEEF. Kode emitennya mudah sekali. Nah, itu adalah importir daging sapi. Nah, sehingga dia juga kena efek makan siang gratis ini. Juga jangan lupa emiten beras. Yo, karena kan Iya. karena makan siang gratis kan pasti butuh beras ya. Beras, ada nasinya. Ada juga, ya. emiten namanya hoki Oke. dan ada emiten namanya nasi. Nah, itu perlu dilihat juga itu Betul. gitu ya. Kemudian tentunya ada banking. Ketika penurunan suku bunga itu terjadi, yang paling terpengaruh adalah banking. Karena banking itu pastinya dia akan lebih banyak orang menabung dan Oke, kredit ya, ya juga mengambil pasti. kredit perumahan ya. Terutama banking BUMN. Nah, Karena aja apa? tuh, ya? Mereka barusan dapat gelontoran 200 triliun. Nah, Jadi Mandiri 55 triliun segala macam, paling kecil BBTN sih memang ya. Iya. Dan yang valuasinya murah. Jadi BUMN yang valuasinya murah. Itu ada dua, yaitu Bank BNI, BBNI itu valuasinya PBV-nya masih di bawah 1, Pak. Oke. 0,9. Lebih murah lagi Bank BTN. BTN itu valuasinya PBV-nya cuma 0,5, Pak. 0,5. Apalagi BTN itu sebentar lagi akan meluncing unit syariahnya dia Iya. dari sebelumnya cuma unit syariah Heeh. menjadi anak perusahaan sendiri namanya BTN Syariah. BTN Syariah. Yang sudah muncul ya sekarang Iya, ya. sudah muncul. Ya. Kemudian selain itu tentunya kalau banking ya jagoannya naganya cuma dua, Iya. yaitu Bank BCA sama BBRI. BBRI. Kebetulan dua-duanya juga harganya belum mencapai valuasi normalnya, Pak. Oke. Gitu. Masih Jadi di bawah ini ya? masih di bawah. Jadi
BBCA itu masih di bawah 9.000, Ya. padahal normalnya paling minimal BCA itu harusnya 9.800, sekarang masih di 8.700 segala macam, itu masih murah. Kemudian BBRI juga masih murah, Pak. Ya, BBRI itu valuasi normalnya sekitar di atas 5.000, sekarang itu masih belum nyampe 4.500 saja belum gitu loh. Jadi masih potensial upside-nya masih tinggi, Masih apalagi tinggi. hari ini kalau nggak salah sudah terjun di bawah 4.000. Dan BRI katanya juga akan buyback juga, jadinya lebih tinggi. Kemudian saham konglomerat tetap menjadi penopang IHSG dan favorit kita semua. Tapi saham konglomerat yang mana yang menarik untuk dipegang agak jangka panjang gitu kan? Nah, kalau saya saham konglomerat saya tetap dari awal, Pak, yaitu saya CDIA dan emas. Ya, emas ya. CDIA karena dia kinerjanya luar biasa dan kemarin juga baru mau bagi dividen. Ya, plus baru beli tanah juga kemarin 580 hektar loh ya. Yang ya kemudian juga emas sekarang sudah mau tahapan produksi. Jadi 1 Januari 2026 itu sudah mulai produksi dan menghasilkan emas. Nah, sementara harganya sekarang itu masih di bawah 4.000. Iya, masih di bawah 4.000. Targetnya itu 15.000 saya. Target emas 15.000. Target CDIA ya minimal saya 10.000 lah gitu ya. Kemudian ada 2 jagoan saya juga untuk konglomerat itu adalah Mina dan Bufa. Ya, Mina dan Bufa. Ini karena kalau yang satunya lagi Uang kan. Uang itu punya tiga-tiganya punya Pak Happy Hapsoro. Tapi saya lebih menjagokan Mina dan Bufa karena harganya lebih murah. Kalau Uang ini sudah 1.200 gitu-gitu. Kalau Bufa ini harganya masih di bawah 800. Kemudian Mina masih di bawah 170. Nah, jadi Mina, Bufa, dan Uang ini adalah kendaraannya Happy Hapsoro untuk menampung program 3 juta rumah. Nah, kenapa demikian? Ya karena kan menterinya Maru Awar Sirait itu kan dulunya kader PDIP kan gitu ya, meskipun sekarang udah pindah Gerindra, tapi ya nggak ada salahnya dia tidak melupakan asal usulnya kan gitu. Dan bukan hanya soal networknya saja, tapi memang ya Mina, Bufa, dan Uang atau grupnya properti namanya Pakuan ini itu memang perusahaan properti, jadi bukan melulu karena koneksi kemudian dikasih proyek kan gitu. Karena memang dia punya kompetensi. Karena memang punya kompetensi di sana, makanya Mina sama Bufa ini saya hold long term lah. Kemudian ada emiten teknologi, tentunya emiten teknologi nomor 1 tentunya tetap Wi-Fi, nomor 2 adalah Inet. Dan yang ketiga ada yang menarik, Pak. Apa itu? Informasi orang dalamnya ini mantap ini. Jadi Inet ini akan right issue di 250. Jadi saya menunggu harga di 250. Nanti setelah right issue bisa jadi ceritanya seperti Wi-Fi. Dulu Wi-Fi right issue juga. Kemudian harganya ketahan kan. 1.700, 1.500, 1.800, akhirnya meledak sampai 3.000. Nah, bisa jadi Inet juga gitu. Setelah right issue di 250 nanti dia akan floating 250, 260, 270, 300. Nanti tiba-tiba meledak 500 ke atas. Nah, dan ada satu perusahaan lagi namanya DOOH, emiten DOH. Itu baru dibeli sama Wifi. Dan dia itu sekarang vehicle-nya Wifi untuk melakukan campaign internet murah itu. Nah, jadi DOH itu dibeli murah. Ya, makanya DOH juga akan melakukan right issue juga. Nah, DOH ini harganya masih murah, 130, 150 gitu, belum nyampe 200. Nah, kalau meledak bisa sampai 300 lebih. Nah, terakhir emiten EBT, energi terbarukan jagoan saya cuma ada 2,
Yang pertama Toba, kemudian yang pertama Toba, yang kedua MHKI. Kenapa MHKI? Kalau Toba tadi udah dibahas ya di video sebelumnya. Kalau MHKI ini karena nggak tahu ya, investor asing itu banyak inflow ke emiten ini. Banyak emiten asing itu yang masuk gitu ya ke MHKI. Satu itu. Dua, MHKI ini jauh hari sebelum adanya program waste to energy, sampah menjadi energi, memang bisnisnya memang dari dulu sudah daur ulang. Jadi memang kompetensinya, core kompetensinya memang di situ gitu loh. Nah, makanya kemudian yang paling siap itu sebenarnya untuk waste to energy itu justru banyak yang bilang itu MHKI sebenarnya. Karena ya itu tadi, lahir sebagai perusahaan daur ulang sampah gitu loh. Jadi kalau mau ditingkatin jadi perusahaan waste to energy itu ya tinggal ditwist sedikit. Tapi kalau Toba kan harus beli perusahaan di Singapura, kemudian harus harus melakukan transformasi yang dulunya perusahaan batu bara, perusahaan listrik dan perusahaan perkebunan kelapa sawit gitu ya. Nah kalau MHKI enggak, begitu lahir ceprot sudah daur ulang sampah, Pak. Makanya ahlinya ahli. Terima kasih Pak Kiai atas rekomendasinya ya kan. Rekomendasi ini hanya rekomendasi. Kalau tanggung jawab jual dan beli itu tergantung Anda sebagai investor. Ini disclaimer on lagi Pak Kiai ya. Ya betul. Kita cerita-cerita curhat-curhat aja. Tapi itu nyata ya, maksudnya itu memang saya pegang barang-barang itu. Kalau Anda mau ikut ya ikut-ikut saja. Tapi kalau misalkan Anda cuan ya Anda nikmati sendiri. Kalau Anda rugi ya jangan salahin saya gitu. Saya juga nggak tahu masa depan. Yang tahu masa depan hanya Tuhan dan Nabi Khidir. Terima kasih atas segala perhatian dan selalu cuan untuk investor retail Indonesia. Salam cuan Mbak ya. Salam cuan investor retail Indonesia. Terima kasih. Saham bagus, saham bagus.